Apa kabar pemirsa? Saya Don Bosco Slamun bersama Anda dalam DBS To The Point. Program yang setiap pekan menghadirkan newsmaker atau pembuat berita. Tamu saya kali ini sangat spesial. Dia salah satu tenaga baru tanda kutip di kabinet pemerintahan Joko Widodo. Dan diharapkan bisa menggerakkan kementerian di bidang maritim dan sumber daya. Dia pernah menjadi menteri di masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dikenal sebagai pemberani, suka menantang arus, dan berpikir out of the box. Mungkin layak disebut sebagai petarung. Rizal Ramli juga dikenal sebagai pengkritik Jokowi. Namun akhirnya dipilih Jokowi sebagai Menko. Tadi saya sudah katakan bahwa tamu saya adalah Rizal Ramli. Oleh jabatan ini, bahwa saya akan menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Mengejutkan, Presiden Joko Widodo menunjuk Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman. Sebuah kementerian yang menurut Rizal Ramli lebih tepat disebut sebagai Kementerian Maritim dan Sumber Daya. Rizal Ramli selama ini getol mengkritik, tidak hanya kepada pemerintahan Jokowi, namun juga kepada Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono saat menakodai Republik. Rizal Ramli memang seorang demonstran. Dia pentolan Dewan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang berani mengkritik rezim Orde Baru akhir dekade 1970-an. Pada April 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mendapuknya sebagai Kepala Bulog. Gus Dur yang suka gonta-ganti anggota kabinet lalu menunjuknya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian di Kabinet Persatuan Nasional. Setelah itu menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga Gus Dur dilengsarkan MPR pada Juli 2001. Setelah 14 tahun Rizal Ramli berada di luar orbit pemerintahan, Presiden Jokowi memintanya bergabung dengan Kabinet Kerja. Kini tugas Rizal Ramli tak lebih mudah ketimbang di masa Gus Dur. Rizal Ramli harus mampu mengkoordinasi 4 kementerian di bawahnya, yaitu Kementerian SDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata. Bang Rizal, pertama selamat karena Anda jadi menteri. Lalu kemudian yang kedua, banyak yang tidak kaget sebetulnya. Tetapi yang membuat kaget itu adalah Anda adalah seorang pengkritik Jokowi selama ini. Tapi Anda bisa masuk. Sebetulnya dari sejak zaman mahasiswa, kami udah kritis. Betul. Sehingga dipenjara sama Pak Harto. Iya, di penjara, itu betul. Setelah miskin 1,5 tahun. Sehabis keluar dari penjara, Pak Sarwono Kusuma Atmaja, waktu itu Sekjen Golkar, datang ke Bandung, datang ke rumah kos kami, ngajak 4 dari kami untuk jadi calon anggota DPR jadi. Dan Anda tidak mau? Kita nggak mau lah. Iya kan? Nah, tetapi pada waktu kami mahasiswa, kami ambil inisiatif untuk gerakan anti kebodohan. Karena ada 8 juta anak Indonesia usia sekolah, nggak mampu sekolah karena nggak bisa bayar. Ya. Nah, kami bikin papernya, kenapa itu terjadi, dan kami sarankan supaya ada wajib belajar 6 tahun. Kami kampanye, kami demonstrasi ke DPR, kemudian kami undang Rendra untuk datang ke saya kampus ingat ITB. karena saya sudah mahasiswa juga. Dia bikin kampus, bikin puisi Sebatang Lisong. Kemudian kami ajak sutradara paling top waktu itu Sumanjaya. Sumanjaya ya. Bikin film Yang Muda Yang Bercinta. Bintang filmnya waktu itu Rendra, dan bintang paling seksi waktu itu Yati Octavia. Weh. Nah, ini bergulir terus. Satu gerakan mahasiswa yang ada kontennya, bukan hanya sekedar protes. 1 tahun kemudian pemerintah ambil ide ini, bikin undang-undang wajib belajar. Sehingga 8 juta anak usia sekolah bisa masuk sekolah. Ya, itu contoh bahwa walaupun kita di luar sistem, kita bisa mengubah. Jangan merasa kalau di luar sistem nggak bisa ubah. Gitu. Nah, pertanyaan saya kembali ke tadi itu.
Kita sudah tahu track record Anda sebagai pemberontak, sebagai pejuang, sebagai pengkritik yang keras di luar. Tapi yang bagi saya menarik itu adalah Anda mengkritik Jokowi. Nanti kita akan tunjukkan kritik-kritik Anda yang pedas, tajam, dan menurut saya itu agak susah diterima oleh orang Jawa misalnya. Tapi Anda bisa masuk ke dalam itu. Don, saya kenal Pak Jokowi udah lama. Betul. Pada waktu beliau jadi gubernur, kita suka kenalan, diskusi. Beliau minta advice beberapa hal, termasuk soal bagaimana mengubah birokrasi, dan minta tolong waktu itu supaya ada renegosiasi, supaya biaya daripada proyek MRT bisa lebih murah. Dan kebetulan saya selama 7 tahun terakhir adalah penasihat ekonomi PBB. Iya. Bersama 3 pemenang hadiah Nobel. Dan salah satu anggota kita adalah Tanaka-san. Dia itu direktur dari JICA yang membiayai seluruh proyek Jepang di dunia. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya karena ada hal-hal di belakang ini yang banyak yang tidak tahu. Yes. Lalu sambil karena tidak tahu lalu kemudian bilang, "Loh, kok bisa begini?" gitu. Yes. Seolah-olah orang menganggap Anda mengkritik tajam Jokowi, tetapi kemudian Jokowi mencintai Anda dan membutuhkan Anda untuk masuk membantunya. Ya, Artinya tidak asing sebetulnya kalau lihat proses ya, itu, bukan? Sebetulnya karakter kita deket-deket lah. Karakter kita deket-deket lah. Ya. Sebagai Sama-sama contoh, spontannya. Sebagai contoh, Pak Jokowi Lebaran tidak di Jakarta. Belum ada dalam sejarah Republik Indonesia seorang presiden hari pertama tidak di Jakarta. Betul. Artinya dia juga nggak suka dengan hal-hal yang konvensional, karena Pak Jokowi menganggap bahwa kalau di Jakarta kan salaman sama orang yang tiap hari salaman. Iya. Saya mau setiap tahun kita pindah-pindah. Saya Natal kemarin di Papua. Betul. Tahun depan di Flores. Saya Lebaran di Aceh, nanti di ini. Indonesia emang Jakarta doang. Iya. Jadi kelihatan cara berpikir Mas Jokowi ini juga kadang-kadang tidak konvensional. Tidak konvensional, saya setuju. Nah, cocoklah sama kita. Kalau Bang Rizal lihat cara Jokowi menunjuk Anda dan cara Gus Dur menunjuk Anda. Karena Gus Dur juga kan orang yang dalam batas tertentu memang sering inkonvensional banget. Sebetulnya dari awal Gus Dur, Mbak Mega, Wiranto ingin saya jadi Menteri Keuangan. Kabinet Gus Dur pertama. Tapi Amin Rais nggak suka, dia maunya Menteri Keuangan harus dari PAN. Akhirnya saya nggak jadi gitu lah. Masuklah Menteri Keuangan dari PAN. Segini dekatnya Anda dengan Gus Dur, coba lihat itu dulu, Mas. Coba lihat itu. Seneng banget, saya miss Gus Dur. Karena orangnya memang asik punya. Asik punya dan cerdas. Ya, dan juga out of the box. Jadi kita kelompok kami bisa ketawa-ketawa apapun yang terjadi. Saya kasih contoh, Don. Saya ketua Bulog. Ditelepon sama Gus Dur. Rizal, ini IPTN, proyek Pak Habibie, rugi ratusan miliar. Kamu beresin. Saya bilang, Gus Dur salah telepon. Saya ketua Bulog. Lah saya maunya kamu. Nah, saya masih ngeles kan. Gus, apa kata orang ketua Bulog cawe-cawe beresin IPTN? Gitu aja repot. Kasih aja nomor telepon saya. Terus saya masih ngeles lagi. Gus, saya tuh suka ngeritik Pak Habibie karena saya senang industri pesawat, tapi dia tuh serba mahal. Gus Dur bilang di telepon, lah kamu kualat. Ya, kamu kena karma. Ngapain kamu dulu kritik-kritik dia waktu muda? Jadi kamu mesti beresin ini. Jadi di Bulog, saya bikin business plan bagaimana dari rugi ratusan miliar, 2 tahun harus untung sekitar 20 miliar. Itu semua ada track recordnya. Iya kan? Dan saya ganti namanya dari IPTN jadi Dirgantara Indonesia. Saya ganti manajemen baru, ya, dan sebagainya. Sentuhan Jokowi sebelum Anda diangkat dipercaya untuk menjadi Menko Maritim ini dan sumber daya ini gimana? Kan itu kan tadi saya melihat, coba Anda bisa jelaskan ke publik tentang perbandingannya sedikit. Jokowi sih
orangnya humble. Dan yang kedua, pada saat kita bicara tentang jabatan ini, saya sudah tahu bahwa saya bakal diangkat jadi Menko Maritim. Dalam hati saya nolak. Ya, karena kan portfolio saya ekonomi. Betul. Gitu. Jadi saya ini mau cenderung nolak. Dia bilang, Mas Rizal, sektor Mas Rizal ini kan sebetulnya sektor real. Betul. Yang bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak. Tetapi saya perlu orang yang ngerti dan berani. Ngerti dan berani. Nah, yang dalam tanda kutip mungkin disebut petarung. nah, istilah Pak Jokowi sama Pak Syafie Marif, Indonesia perlu petarung. Gitu. Nah, tapi saya masih belum bergeming. Saya masih bermaksud menolak. Nah, Pak Jokowi memang rendah hati kan. Dia bilang, Mas Rizal, yang minta tolong ini bukan hanya Jokowi presiden. Apa sih saya? Yang minta tolong ini rakyat Indonesia. Yang udah capek hidup susah, yang ingin perbaikan. Nah, begitu Pak Jokowi ngomong gitu, saya langsung lemas. Wah, rupanya itu kata-kata mantranya ya. Ya mantra. Kalau dia nggak ngomong gitu, barangkali kita kagak jadi Menko, nggak duduk di sini kita hari ini. Pak Rizal, kita akan sambung lagi setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali.